Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 OKK Universitas Pajajaran. Perkenalkan, nama saya Salsan Zahra Saula Salsabila dari Fakultas Keperawatan. Halo, perkenalkan nama saya Iku Cipto Sanjoyo dengan NPM 1301102000148. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Dokter dari Fakultas Kedokteran. Halo semuanya, saya Belvan Masa Kurniawan dari FPIK dengan NPM 2301102000150. Halo semuanya, saya di sini akan mewawancara rekan saya, rekan selingkungan saya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu diri, nama, domisili, dan dari universitas mana? Ya, saya Muhammad Aksa Raffi dengan biasa dipanggil Aksa. Saya berasal dari Jakarta. Terus saya kuliah di Bina Nusantara, Binus University. Langsung aja ke pertanyaan wawancara kali ini. Tentang saya ngambil pertanyaan tentang air bersih. Oke. Menurut Anda seberapa penting sih air bersih itu dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya kalau misalkan ditanya ya seberapa penting, itu pastinya penting. Karena kita memakai air itu setiap hari, ya. Entah di tubuh kita ya kan, untuk buat mandi apa segala macam. Nah, kenapa saya bilang air bersih itu penting ya bagi kehidupan manusia gitu. Dikarenakan kalau misalkan kita memakai air kotor gitu kan, dan kita memiliki kulit yang, apalagi kita memiliki kulit yang sensitif, itu bakal berbahaya. Dan kalau menurut saya, kalau misalkan tidak adanya air bersih, itu bakal mengurangi populasi manusia di bumi menurut saya. Saya mau nanya nih tentang lingkungan di sini. Kalau lingkungan di sini pernah nggak sih mengalami kekurangan air bersih gitu? Kalau misalkan di lingkungan rumah saya sih alhamdulillah nggak pernah ya, maksudnya kekurangan air bersih itu. Maksudnya kalau air di sini ya aman lah, bersih, alhamdulillah. Oke. Anda apa yang harus pemerintah lakukan gitu untuk pemerataan air bersih gitu supaya sampai ke daerah-daerah walaupun yang terpencil gitu? Ya oke. Kalau menurut saya pemerintah harus benar-benar memerhatikan secara detail dan mengkontrol mungkin setiap waktu gitu ya, demi masyarakatnya, demi daerah-daerah tertentu yang tidak memiliki fasilitas air bersih. Jadi harap pemerintah harus memerhatikan di hal tersebut gitu. Jadi sekian wawancara saya dan rekan saya Akso. Terima kasih semuanya. Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kuku Cipto Sanjoyo. Malam ini sebagai dalam proyek OKK mengenai air bersih dan sanitasi yang layak, saya akan melakukan wawancara, interview. Mungkin bisa narasumber bisa diperkenalkan namanya, dari mana, mungkin backgroundnya seperti apa. Silahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Christian Ronaldo Sihaan. Saya pada saat ini sedang bertinggal di Bandung. Bisa kita mulai saja wawancara kita. Mungkin yang pertama, mungkin sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai manusia, kita tahu bahwa air itu merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan kita. Mungkin menurut Anda, seberapa penting air bersih, terutama air bersih mungkin dalam konteks ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dijawab. Menurut saya kalau berkenaan dengan air bersih di kehidupan manusia, kebetulan karena saya juga ada hubungannya dengan bidang kesehatan, saya mengetahui bahwa air itu sangat berperan dalam menurunkan tingkat kematian manusia-manusia di dunia, bukan hanya di Indonesia. Dalam kehidupan sejak ditemukannya atau berhasil dibuatnya air bersih, telah menurun drastis jumlah penyakit, jumlah kematian yang terjadi di dunia. Maka bahkan tanpa memikirkan alasannya, dengan melihat fakta saja dapat dilihat air bersih itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, terima kasih jawabannya. Mungkin
mungkin kita bisa berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, mungkin di Indonesia ini seberapa baik pemerintah dalam menyediakan akses air bersih? Mungkin secara personal, mungkin di rumah Anda atau mungkin teman-teman Anda, bagaimana? Baiklah, tapi sebelumnya mau bertanya, apakah boleh mengaitkannya dengan yang di luar, keadaan di luar Indonesia? Boleh, Anda bisa menjawab apa saja yang Anda suka. Baiklah, dari melihat kalau di Indonesia itu kan air bersih untuk minum hanya bisa dibeli dalam bentuk air galon begitu, dan juga air plastik, botol plastik yang memang diperuntukkan untuk diminum, dan air yang digunakan untuk keseharian pada umumnya memang tidak bisa digunakan untuk diminum. Maka jika dibandingkan dengan negara lain atau negara luar, ada negara-negara yang air kerannya saja juga bisa digunakan untuk diminum, yang berarti kualitas airnya yang kualitas air baik, lebih luas dan lebih tersebar merata kepada semua orang, dan bahkan air yang menyebar di plumbing mereka sudah bersih sehingga bisa diminum, berbeda dengan yang di Indonesia. Selama Anda tinggal mungkin ya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat, apakah Anda mungkin pernah mengalami kekurangan air bersih, seperti mungkin air bersihnya tidak pernah mengalir di rumah, atau mungkin Anda kesulitan untuk mencari air bersih untuk minum? Apakah Anda pernah mengalami itu? Untuk masalah seperti itu sendiri, secara pribadi saya belum pernah mengalami masalah seperti itu. Ya, mungkin segitu saja pertanyaan yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Tuan Christian Ronaldo Sihaan, seorang masyarakat umum dari Kota Bandung, telah menghadiri wawancara pada sesi malam ini. Terima kasih, Anda bisa keluar dari Zoom. Terima kasih. Sini saya akan mewawancarai Anda mengenai air bersih dan sanitasi. Tapi sebelum itu dimohon kepada Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Yoga Haji Setiadi. Asal saya dari Desa Undaan, Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk pertanyaan pertama, seberapa penting menurut Anda air bersih dalam kehidupan sehari-hari Anda? Menurut saya, air bersih itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, karena ini sudah termasuk kebutuhan primer ya. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu selalu membutuhkan air bersih untuk mencucikan diri, makan, minum, dan lain sebagainya. Karena tubuh kita kan juga memerlukan air bersih. Dampaknya jika tubuh kita kekurangan air bersih, air atau cairan, maka akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita, sehingga akan menimbulkan masalah penyakit baru. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, mengingat situasi air bersih yang belum ideal di Desa Undaan, bagaimana ini berdampak terhadap kehidupan sehari-hari Anda sebagai warga yang mengalami krisis air bersih? Kekurangan air bersih ini merupakan masalah yang sangat krusial ya, karena ini juga merugikan warga setempat. Air bersih ini digunakan para warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika mandi, makan, dan lain sebagainya. Di daerah Undaan Kudus ini, ketika air bersih itu sangat langka ya, karena PDAM sendiri itu hanya membuka akses air bersih pada waktu subuh saja, sehingga setelah subuh itu sudah tidak ada air bersih yang mengalir di daerah kami, sehingga ini sangat menyulitkan bagi warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Anda terhadap pemerintah untuk mengatasi krisis air bersih yang Anda alami?
harapan saya untuk pemerintah dalam mengatasi permasalahan air bersih ini seperti pembuatan sumur resapan, penanaman pohon, ataupun membuat rumah tanda hujan seperti itu. Terima kasih kepada Kak Yoga yang telah bersedia diwawancarai pada hari ini.